Langkah resusitasi bayi baru lahir. Yang pertama, kita persiapan keluarga, membahas dengan keluarga, persiapan persalinan, dan resusitasi bayi baru lahir. Kemudian persiapan tempat, kita siapkan ruangan yang hangat, tidak ada angin, kemudian kita nyalakan lampu. Kita colokkan dulu lampunya, maksudnya kabelnya. Setelah lampu dinyalakan, kita persiapan tempat. Kita siapkan tempat resusitasi yang rata, keras, bersih, kering, dan hangat. Kemudian persiapan alat resusitasi, menyediakan 3 helai kain, handuk, selimut, dan ganjal. Di ganjalnya sudah ada ganjal sendiri, jadi kita tidak menggunakan kain lagi. Kemudian kita siapkan alat penghisap lendir Daily dalam kom ya, tidak dalam kotak steril. Ini baju bayinya yang nanti akan digunakan. Kemudian siapkan alat resusitasi tabung dan sungkup. Ini sudah kita pasang sekalian yang nyambung dengan oksigen. Kemudian menyiapkan sepasang sarung tangan, menyiapkan jam atau pencatat waktu. Kemudian kita gelar kain ke-1 di perut ibu atau dekat perineum ibu untuk mengeringkan bayi. Kemudian menggelar kain kedua di tempat resusitasi untuk membungkus bayi. Menggulung kain ketiga untuk ganjal bahu bayi di bawah kain kedua. Ini sudah ada penganjalan tersendiri. Kemudian mendekatkan kotak alat dekat tempat resusitasi. Persiapan diri, kita menggunakan APD. Celemek ya, saya lupa untuk menggunakan celemek. Kemudian kita cuci kedua tangan dengan air mengalir dan sabun. Lalu kita keringkan. Kita kenakan kedua sarung tangan menjelang kelahiran. Setelah menggunakan sarung tangan, kita nilai bayi, memastikan apakah air ketuban bercampur mekonium. Kemudian sesudah bayi lahir, kita nilai nafas bayi, apakah menangis, teratur, menggap-menggap atau tidak bernafas. Kemudian memutuskan resusitasi bila bayi tidak bernafas atau menggap-menggap. Dan kita beritahukan kepada keluarga akan sambil memulai langkah awal. Memotong tali pusat dengan cepat, tidak diikat atau dibubuhi apapun. Ini bayinya sudah langsung di atas meja resusitasi. Nah, kita bungkus dulu ya, posisi setelah bayi dilahirkan tadi, terbungkus dengan menggunakan kain di atas perut ibu. Nah, ini posisinya bayinya sudah dipindahkan dari perut ibu. Kemudian kita atur posisi bayi. Kita hisap lendir dengan alat penghisap Daily. Sebelumnya kita usap dulu dengan kasa ya mulut bayinya. Kita lakukan hisapan pada mulut dulu sedalam kurang dari 5 cm. Kemudian hisapan pada hidung kurang dari 3 cm. Menghisap lendirnya sewaktu menarik keluar, tidak waktu memasukkannya. Kemudian keringkan dan rasang bayi. Kita keringkan bagian muka, tubuh dengan sedikit tekanan.
Kemudian kita menepuk atau menyentil telapak kaki bayi. Kemudian menggosok punggung, perut, dada, atau tungkai bayi dengan telapak tangan. Atur kembali posisi bayi agar sedikit ekstensi. Kemudian kita nilai bayi bernafas normal, tidak bernafas atau megap-megap. Jika bernafas normal, kita berikan langsung kepada ibu. Kemudian letakkan ke dada ibu dan menyelimuti bayi bersama ibunya. Menganjurkan ibu segera menyusui bayinya. Dan kita mulai ventilasi bila bayi tidak bernafas, megap-megap atau nafas lemah. Bila air ketuban bercampur mekonium, kita lakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Kita nilai bayi bernafas atau tidak. Bila bayi tidak bernafas, posisi bayi tidak bernafas, kita buka lebar mulut bayi, kita usap mulut bayi dengan kasar, kemudian kita isap lendir dengan pengisap lendir Daily. Setelah kita isap, kita nilai apakah bayi bernafas atau tidak. Jika bayi bernafas, kita lanjutkan langkah awal seperti yang tadi sudah dipraktekkan. Jika bayi tidak bernafas atau megap-megap, kita lakukan ventilasi. Kita pasang sungkup pada mulut bayi menutupi hidung, mulut, dan dagu. Kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Kita tiup udara ke mulut bayi dengan tekanan 30 mm air sebanyak 2 kali. Ya, kita lihat apakah dada bayi mengembang setelah ditiup 2 kali. Jika tidak mengembang, kita periksa posisi kepala agar sedikit ekstensi. Ya, kita periksa lagi posisi sungkup dan pastikan tidak ada udara yang bocor. Dan kita periksa lagi apa ada cairan atau lendir di mulut dan menghisap bila ada. Mengulangi ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 mm air dan menilai kembali. Bila dada bayi berkembang, kita lanjutkan langkah ventilasi bila dada bayi sudah berkembang. Kita lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik. Bila bayi bernafas normal, kita hentikan ventilasi. Kemudian pantau bayi dengan seksama. Bila bayi belum bernafas, ulangi ventilasi kembali. Kemudian hentikan ventilasi dan nilai tiap 30 detik. Nilai bayi apakah bernafas normal, tidak bernafas, atau megap-megap. Bila bayi mulai bernafas normal, hentikan ventilasi. Pantau bayi dengan seksama. Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap, teruskan ventilasi 20 kali selama 30 detik. Hentikan ventilasi dan nilai kembali setiap 30 detik. Bila bayi tak bernafas spontan sudah 2-3 menit resusitasi, teruskan ventilasi dengan interval 20 detik, siapkan rujukan bayi bersama ibunya. Bila bayi tak bernafas sesudah ventilasi selama 30 menit, kita hentikan resusitasi. Kemudian tindakannya kita ikat tali pusat, tidak dibubui apapun, tidak dibungkus. Kita selimuti bayi. Setelah tindakan, kita lepas kedua sarung tangan pada air klorin 0,5%. Kemudian kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, demikianlah keterampilan resusitasi bayi baru lahir. Sekian dan terima kasih.